warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Amanasidin dari kelas IPA 2 nomor absen 29. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat Jakarta. Ya, pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Mbok Rondo. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya itu pun diberi nama Jakataru. Jakataru pun tumbuh beranjak dewasa. Jakataru menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki sahabat. Setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun ia belum ingin menikah. Setiap hari ibunya menyuruh Jakataru untuk segera menikah. Tetapi lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari, Mbok Rondo jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jakataru pun sangat sedih. Sejak kematian Mbok Rondo, Jakataru sering melangkah. Ini sawah ladangnya terbengkalai. Sia-sia aku bekerja, untuk siapa hasilnya? Demikian gumam Jakataru. Suatu malam, Jakataru bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari ia berjalan, namun ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancing pun tidak ada. Suatu ketika, ia melewati sebuah telaga dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 perempuan cantik tengah bermain air, bercanda, bersukaria. Jakataru pun sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jakataru merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelah para bidadari beres mandi, mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun, salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Karena kakaknya pun turut membantu mencari. Namun, hingga senja tak ditemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan pun ditinggalkan seorang diri. Kembali ke kayangan, ia merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian, Jakataru pun datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jakataru kembali bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsi. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jakataru untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelahnya ia menjadi istri. Rahasia Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan 1 butir beras itu menghasilkan nasi yang banyak. Setelah mereka menikah, Jakataru sangat penasaran. Namun, dia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang berat yang suka dijadikan istrinya itu untuk memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Jakataru, Nawang Wulan pun kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumpuk padi dan menampi beras untuk dimasak, seperti wanita umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja
menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan baju. Ternyata selendang tersebut ada di lubung gabah yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kahyangan. Jakarta